Yuk, kembali lagi bersama Mister Wijaya di cerita hari ini ya. Nah, melanjutkan uh, penelusuran misteri tumbal Rolak Songo Sungai Berantas ya. Ini yang part kedua. Karena kemarin tidak bisa kita lanjutkan dan bersambung di part kedua ini dikarenakan ada sesuatu hal ya. Sesuatu hal dan baru saya mau videokan lagi untuk yang penjelasannya ini. Oke, kita santai aja. Waktu kemarin malam itu saya ke Sungai Berantas dan ya berdekatan sama Rolak Songo ya. Dan poinnya ini udah bisa diambil sih. Kenapa banyak terjadi para korban bunuh diri Rolak Songo atau Sungai Berantas ya, terjun ke sungai. Ternyata tadi siang pun aku dapat berita ada lagi seorang cewek yang bunuh diri di situ. Jadi 2 hari ini berturut-turut ya. Kemarin itu cowok, tadi siang itu cewek. Dan masih belum 1 tahun ya, 2025 ya, masih 6 bulan ini jam makan korban untuk korban bunuh diri yang terjun di Sungai Berantas ini hampir 5 orang ya, aku lupa ya, hampir 5 orang. Saya coba saya telusuri. Jadi ada entitas atau siluman buaya putih dan beberapa pasukannya kerajaan ya, punya sistem kerajaan mereka di sana itu seperti perusak. Saya pun hanya bernegosiasi alias hanya cari informasi aja, gak mau ngapa-ngapain. Jadi intinya itu waktu saya ajak bicara kepala sukunya ya, istilahnya kaptennya atau panglimanya ya, itu setengah manusia setengah buaya putih, hibrid ya. Itu hibrid. Itu memang tugas mereka merusak. Terus katanya jangan salahkan dari kita. Kita hanya mencoba membisikkan untuk mereka terjerumus, salahkan iman mereka yang kurang kuat. Jadi mereka memang prinsipnya menyebar untuk mencari orang-orang yang imannya kurang kuat untuk bunuh diri di Rolak Songo atau Sungai Berantas itu. Ini seperti itu. Jadi kata mereka jangan salahkan saya, salahkan manusia itu sendiri yang imannya kurang kuat. Kok gampang tergoda atau gampang terhasut rayuan setan ya. Termasuk tugas mereka merusak untuk para siluman-siluman yang ada di Sungai Berantas itu. Tadi di Sungai Berantas itu tidak hanya kerajaan buaya putih ya, ada beberapa kerajaan naga juga. Campuran. Paling yang dominan itu memang yang kerajaan buaya putih itu yang sebagai perusak. Kalau kerajaan naga itu enggak, cuma beda area tutorial aja. Jadi mereka juga enggak ambil urusan
urusan masing-masing. Kecuali gerejanya diserang baru mereka urusan. Jadi ada perusak dan ada si perbaikan. Nah, yang putih-putih ini untuk memperbaiki yang sudah rusak. Itu memang sistem hukum alam ya, yin dan yang. Yin dan yang harus seimbang. Jadi ada yang perusak dan ada yang memperbaiki ya. Ada jin hitam atau siluman hitam atau jin kafir dan ada pun jin yang baik atau jin Islam yang memperbaiki orang-orang yang sudah kena. Jadi kenapa kok nggak mencegah jin putihnya atau jin memperbaiki itu? Karena tugas mereka memang memperbaiki yang sudah rusak, itu bukan mencegah perusakan. Karena itu memang udah ditakdirkan ya, ada yang baik dan buruk. Seperti manusia ya, ada yang baik dan buruk, ada yang jahat, ada yang baik hati. Sama seperti dunia lembut. Ya seperti itu. Jadi intinya karena kesalahan manusia itu sendiri yang imannya kurang kuat katanya. Kenapa kok gampang dihasut dan memutuskan untuk terjun bebas di Relak Song atau Sungai Berantas untuk mengakhiri hidupnya. Itu suatu ketololannya. Nasi pecel masih enak kok guys. Ngapain kok buru-buru meninggalnya bunuh diri lagi. Dijamin 100% masuk neraka itu. Itu sih penjelasan saya seputar penelusuran tumbal. Jadi tumbalnya itu random ya, bebas acak. Jadi nggak tumbal karena tradisi atau keturunan. Jadi tumbalnya itu random. Jadi mereka cari orang yang benar-benar galau, stres tingkat tinggi, dihasut untuk jalan keluarnya adalah bunuh diri. Itu sih. Jadi rata-rata banyak yang terjun di Sungai Berantas itu ya sebagai tumbalnya, dan jasadnya tidak pernah ditemukan karena sukmanya ya sudah tertahan jadi budak oleh siluman-siluman yang ada di Sungai Berantas itu. Ya, kalau ada pertanyaan monggo silakan isi kolom komentar. Karena ini udah durasinya udah cukup lama, saya akhiri. Terima kasih sudah nonton part 1 dan part 2 ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.